Setiawan, Saksi Samsu Hilal SOS, Saksi Pedri Kasman SP, Saksi Haja Irena Handono, Saksi Muhammad Burhanuddin, Saksi Haji Wiliuddin Abdul Rasid Dani SPD, Saksi Muhammad Asroi Saputra, Saksi Iman Sudirman, Saksi Ibnu Baskoro, Saksi Almarhum Dr. Andes Nandi Naksabandi MA, Saksi Yuli Hardi STTP, Saksi Nur Kholis Majid ST, Saksi Jainuddin alias Panel bin Adim, Saksi Sabudin alias Deni, Saksi Bambang Waloyo Wahab, dan keterangan ahli Muhammad Nuh Al-Azhar MSc, juga keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti video kunjungan terdakwa di Kepulauan Seribu sebagaimana tersebut di atas, menurut pengadilan telah terbukti fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu dalam rangka kerjasama dengan Sekolah Tinggi Perikanan atau STP, di mana saat terdakwa menyampaikan pidato untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu kepada warga Kepulauan Seribu, terdakwa telah menyebut surat Al-Ma'idah ayat 51 yang dikaitkan dengan soal pemilihan dengan mengatakan antara lain sebagai berikut. Ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya, sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi gak usah pikiran, nanti kalau gak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya, iya kan? Dibohongi pakai surat Al-Ma'idah 51 macam-macam itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya nggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu, program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak dalam menularnya nggak bisa pilih Ahok, nggak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalau terima nggak enak dong, jadi utang budi. Jangan Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan loh, kena stroke. Menimbang bahwa oleh karena ucapan terdakwa sebagaimana tersebut di atas disampaikan pada saat terdakwa menyampaikan program budidaya ikan kerapu kepada warga masyarakat di Kepulauan Seribu, dan dari ucapan yang disampaikan tersebut berisi pesan-pesan terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu, maka perbuatan tersebut telah memenuhi perasa di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Menimbang bahwa mengenai perasa di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan keterangan ahli bahasa Profesor Haji Mahyuni MA PhD dan ahli bahasa Dr. Rahayu Surtiati yang menyatakan bahwa ucapan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut adalah merupakan ungkapan pikiran dan perasaan terdakwa. Menimbang bahwa persoalannya adalah apakah ucapan terdakwa tersebut mengandung sifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, inkasu agama Islam. Menimbang bahwa mengenai arti kata penodaan, ahli bahasa Dr. Rahayu Surtiati menyatakan bahwa berpegang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti penodaan yang berasal dari kata noda yaitu semacam kotoran yang menempel pada sesuatu, tetapi arti kiasannya adalah menjelekan. Sedangkan ahli bahasa Profesor Mahyuni MA PhD menyatakan bahwa arti menodai adalah mencederai. Menimbang bahwa dari ucapan terdakwa sebagaimana tersebut di atas terdapat ucapan yang berbunyi, jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya.
Ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya nggak apa-apa. Menimbang bahwa tentang surat Al-Maidah ayat 51 yang disebut oleh terdakwa tersebut adalah bagian dari Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia bagimu. Sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi aulia, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Menimbang bahwa kata aulia yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 51 tersebut secara bahasa memiliki banyak makna. Menurut ahli agama Dr. H.M. Hamdan Rashid MA, dari segi bahasa, kata aulia adalah bentuk jamak dari kata wali yang mempunyai beberapa makna, antara lain yang paling banyak adalah pemimpin. Menurut ahli agama Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Amin Suma, SHMAMM, kata aulia bisa berarti melindungi, teman setia, yang menolong, yang memberi sesuatu, yang mendampingi, atau yang menemani. Menurut ahli agama Kiai Haji Miftahul Akhyar, kata aulia adalah bentuk jamak dari kata wali yang bisa berarti pemimpin, teman dekat, atau pembela. Menurut ahli agama Profesor Dr. Yunahar Ilyas, kata aulia bentuk tunggalnya adalah wali yang bisa berarti teman setia, pelindung, penolong, dan bisa juga pemimpin. Menurut ahli agama Habib Muhammad Rizik Syihab, kata aulia bentuk tunggalnya adalah wali yang dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Ada maknanya teman setia, ada maknanya orang kepercayaan, ada maknanya pelindung, kemudian ada lagi maknanya penolong, dan ada juga maknanya pemimpin. Sedangkan menurut ahli agama Kiai Haji Master Farid Mas'udi, kata aulia bisa bermakna pemimpin tetapi bisa berarti teman dekat. Menimbang bahwa oleh karena kata aulia memiliki beberapa makna, maka di kalangan umat Islam terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pemaknaan ataupun tafsir terhadap kata aulia yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 51. Ada yang memaknai kata aulia sebagai pemimpin dan ada yang memaknai kata aulia sebagai teman dekat. Perbedaan pendapat yang seperti ini di kalangan umat Islam adalah hal yang biasa. Akan tetapi di kalangan umat Islam sendiri tidak boleh saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak boleh mengatakan pendapatnya yang benar dan pendapat yang lain salah, apalagi mengatakan pendapat yang lain bohong. Akan tetapi harus tetap saling menghormati antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Justru perbedaan tersebut merupakan suatu rahmat. Menimbang bahwa dari ucapan terdakwa yang disampaikan kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dengan jelas mengatakan, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Dari ucapannya tersebut, terdakwa jelas menyebut surat Al-Maidah 51 yang dikaitkan dengan kata dibohongi. Hal ini mengandung makna yang negatif, bahwa terdakwa telah, hal ini mengandung makna yang negatif bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait dengan pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat. Sehingga terdakwa sampai berpesan kepada warga masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan, jangan percaya sama orang. Dan yang dimaksud orang di sini adalah jelas menunjuk kepada orang yang menyampaikan surat Al-Maidah ayat 51. Dengan demikian, dari ucapannya tersebut
terdakwa telah menganggap surat Al-Maidah ayat 51 tersebut adalah sebagai alat untuk membohongi umat atau masyarakat, atau surat Al-Maidah ayat 51 sebagai sumber kebohongan. Dan dengan adanya anggapan yang demikian, maka menurut pengadilan terdakwa telah merendahkan, melecehkan, dan menghina surat Al-Maidah ayat 51. Menimbang bahwa surat Al-Maidah ayat 51 adalah Al-Quran, kami ulangi, adalah ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Maidah. Dengan demikian, surat Al-Maidah ayat 51 adalah bagian dari Al-Quran, kitab suci agama Islam yang dijaga kesuciannya dan dipercaya serta diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Siapapun yang menyampaikan ayat Al-Quran, sepanjang ayatnya itu disampaikan dengan benar, maka hal itu tidak boleh dikatakan membohongi umat atau masyarakat. Dan oleh karena surat Al-Maidah ayat 51 adalah bagian dari kitab suci Al-Quran, maka dengan merendahkan, melecehkan, dan menghina surat Al-Maidah ayat 51 sama halnya merendahkan, melecehkan, dan menghina kitab suci Al-Quran. Menimbang bahwa dari adanya bukti, kami ulangi, menimbang bahwa dari adanya barang bukti buku merubah Indonesia yang ditulis oleh terdakwa pada tahun 2008, pada halaman 40 di bawah subjudul berlindung di balik ayat suci, terdakwa sudah pernah menyebut surat Al-Maidah 51 dengan mengatakan, dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sudah tahu dan paham kalau surat Al-Maidah ayat 51 tersebut adalah bagian dari ayat suci agama Islam, bagian dari kitab suci Al-Quran, kitab suci agama Islam. Oleh karena itu harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, baik oleh umat Islam sendiri maupun umat agama lain termasuk terdakwa. Menimbang bahwa terkait dengan soal pemilihan, oleh karena di kalangan umat Islam memang terjadi perbedaan pendapat tentang makna dari kata aulia sebagaimana telah diuraikan di atas, di mana sebagian dimaknai sebagai pemimpin dan sebagian dimaknai sebagai teman dekat, maka apabila ada orang yang mengikuti pendapat bahwa aulia adalah pemimpin dan orang tersebut menyampaikan surat Al-Maidah ayat 51 kepada sesama umat Islam dan meminta agar memilih pemimpin yang seagama, maka hal itu secara hukum adalah tidak dilarang dan itu bukan sara. Sama halnya orang yang meminta agar memilih pemimpin dari suku yang sama, dari asal daerah yang sama, dari ras yang sama, dari golongan yang sama, atau dari partai yang sama. Dalam alam demokrasi hal itu adalah tidak dilarang dan bukan sara. Adapun yang dilarang dan menjurus sara adalah apabila yang dilakukan itu bersifat menyerang kehormatan, menjelek-jelekan, melecehkan, merendahkan, atau menghina suku lain, agama lain, ras lain, ataupun golongan yang lain. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena ucapan terdakwa di hadapan warga masyarakat Kepulauan Seribu tersebut telah merendahkan, melecehkan, dan menghina kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam, maka dalam hal ini menurut pendapat pengadilan bahwa ucapan terdakwa yang mengatakan, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya, iya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu, adalah merupakan ucapan yang pada pokoknya telah mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia. Menimbang bahwa pendapat pengadilan tersebut adalah sejalan dan sesuai dengan pendapat para ahli yang telah diajukan oleh penuntut umum, yaitu ahli Dr. H.M. Hamdan Rashid M.A., ahli agama Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Amin Suma, S.A.M.A.M.M., ahli agama Kiai Haji Miftahul Akhyar, ahli agama Profesor Dr. Yunahar Ilyas, ahli agama Habib Muhammad Rizik Sihab, ahli bahasa Profesor Haji Mahyuni M.A. PhD, ahli hukum Dr. Muzakir S.A.M.H., ahli hukum Dr. Haji Abdul Khair Ramadan S.A.M.H., dan sesuai pula dengan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor KEP
981 garis datar A kecil garis miring MUI garis miring 10 Romawi garis miring 2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa ucapan terdakwa tersebut adalah bersifat penodaan terhadap agama. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena ucapan terdakwa tersebut adalah merupakan ungkapan pikiran dan perasaan yang pada pokoknya mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam yang merupakan salah satu agama yang dianut di Indonesia, dan ucapan tersebut disampaikan oleh terdakwa dalam acara sosialisasi budaya ikan kerapu di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu yang dihadiri oleh banyak orang, antara lain dihadiri oleh tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kepulauan Seribu yang jumlahnya sekitar 100 orang lebih, dan acara tersebut juga bersifat terbuka untuk umum, maka dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ketiga telah terpenuhi. A2. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa oleh karena unsur yang ketiga telah terpenuhi, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu dengan sengaja sebagai berikut. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori Van Toliktik adalah menghendaki dan mengetahui atau willen and waiting. Sedangkan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan diinsafi atau willen and waiting. Menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Jadi menghendaki dan atau menginsafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau yang diinsafi pelaku, tetapi juga yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsafan itu. Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 156A huruf A KUHP adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat di belakang unsur kesengajaan atau semua unsur lainnya yang terdapat di belakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang, yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketika terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut pada unsur ketiga di atas dilakukan dengan sengaja. Menimbang bahwa ditambahkannya ketentuan pasal 156A tersebut ke dalam KUHP adalah berdasarkan ketentuan pasal 4 penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu dalam rangka kerjasama dengan Sekolah Tinggi Perikanan atau STP, di mana saat terdakwa menyampaikan pidato untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu, terdakwa telah menyebut surat Al-Maidah ayat 51 yang dikaitkan dengan soal pemilihan dengan mengatakan antara lain sebagai berikut. Ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun Bapak Ibu masih sempat panen sama saya, sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi gak usah pikiran, nanti kalau gak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu.
Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu, program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok, nggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya gua kalau terima nggak enak dong. Jadi utang budi. Jangan Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan loh, kena stroke. Menimbang bahwa dari ucapannya tersebut, terdakwa sangat jelas menyebut surat Al-Maidah dengan menyatakan, jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Iya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Menimbang bahwa dari buku, kami ulangi, menimbang bahwa dari bukti buku dengan judul Merubah Indonesia yang ditulis oleh terdakwa pada tahun 2008 pada halaman 40 di bawah subjudul Berlindung di balik ayat suci, terdakwa juga pernah menyebut surat Al-Maidah dengan mengatakan dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51. Menimbang bahwa sebelum menulis buku kami ulangi, menimbang bahwa sebelum menulis buku Merubah Indonesia tersebut, tepatnya pada tahun 2007, pada saat terdakwa mencalonkan diri sebagai calon gubernur Bangka Belitung, terdakwa telah mendapatkan selebaran-selebaran yang isinya melarang pemimpin yang tidak seagama atau seiman dengan mengacu pada Al-Quran surat Al-Maidah 51. Menimbang bahwa pada tahun 2015 ketika melakukan briefing di Balai Kota Jakarta, terdakwa pernah mengatakan tentang pembangunan suatu masjid dengan halaman yang luas dan dilengkapi suatu wifi. Karena saat itu terdakwa teringat pernah ada demo yang menolak dipimpin oleh gubernur kafir, maka dengan maksud meledek para pendemo secara iseng, terdakwa mengatakan akan memasang wifi dengan nama Al-Maidah 51 dan dengan password kafir. Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2016, terdakwa telah terdaftar sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 yang berpasangan dengan Dr. Andes Haji Jarod Saiful Hidayat MSI selaku bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta di Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta, bertempat di kantor DPP Nasdem. Pada saat deklarasi pencalonan terdakwa sebagai calon gubernur DKI Jakarta, terdakwa memberikan sambutan pada pokoknya antara lain, terdakwa meminta lawan politiknya untuk tidak pakai surat Al-Maidah 51 dalam berkompetisi dengan ucapan antara lain, silakan kita berdebat. Kalau cuma bilang jangan pilih dia karena pakai surat Al-Maidah 51, apa surat ini tentu saya kira, tapi saya yakin ini tentu akan bawa pertaruhan ketika pertama kali bangsa ini kita bercita-cita menjadikan negara Indonesia. Menimbang bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pada saat terdakwa menyebut surat Al-Maidah di Kepulauan Seribu tersebut, terdakwa sudah tahu dan paham kalau surat Al-Maidah 51 adalah ayat suci agama Islam, bagian dari kitab suci Al-Quran, kitab suci agama Islam. Menimbang bahwa sebagai bagian dari kitab suci agama Islam, maka harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, baik oleh umat Islam sendiri maupun umat agama lain termasuk terdakwa, dan tidak boleh dikatakan yang bersifat negatif. Hal ini juga berlaku untuk semua kitab suci dari agama-agama yang lain. Menimbang bahwa oleh karena ucapan terdakwa tersebut disampaikan di tengah terdakwa melakukan kunjungan kerja untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu, maka dalam hal ini tentu apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu tersebut adalah memang dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa. Dengan demikian, dalam menyampaikan ucapan tersebut kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu adalah dilakukan dengan sengaja. Pembacaan dilanjutkan. Menimbang bahwa sedangkan mengenai apakah terdakwa
saat menyampaikan ucapannya terkait surat Al-Maidah 51 tersebut, terdakwa ada niat untuk menghina surat Al-Maidah 51 sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 4 huruf A Penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965. Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 4 huruf A Penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 disebutkan sebagai berikut. Huruf A, tindak pidana yang dimaksudkan di sini ialah yang semata-mata dalam kurung pada pokoknya ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, saklek, dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. Menimbang bahwa persoalan niat adalah persoalan hati. Oleh karena itu, untuk menilai apakah terdakwa ada niat atau tidak untuk menghina surat Al-Maidah 51, maka pengadilan akan melihat dan menilai kondisi-kondisi yang meliputi saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa terdakwa adalah seorang pejabat publik, Gubernur DKI Jakarta, dan sebagai seorang pejabat publik tentu terdakwa mengetahui kalau selama ini persoalan yang menyangkut agama adalah persoalan yang sensitif, yang mudah menimbulkan gesekan antara umat beragama, karena persoalan agama adalah persoalan iman, persoalan rasa dan keyakinan. Oleh karena itu, apabila terdakwa ingin membicarakan persoalan yang terkait dengan agama, seharusnya terdakwa berusaha untuk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan, melecehkan, atau menghina suatu agama, sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 4 huruf A Penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa sudah mengetahui dan sudah memahami kalau surat Al-Maidah 51 adalah ayat suci agama Islam yang harus dihargai dan dihormati oleh siapapun termasuk terdakwa, akan tetapi terdakwa telah menyebut surat Al-Maidah 51 tersebut bahkan mengaitkan dengan kata yang berkonotasi negatif, yaitu kata dibohongi, dengan mengatakan ia kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Sedangkan dari rekaman video saat terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut diputar di persidangan, pengadilan tidak melihat ada usaha dari terdakwa untuk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan atau menghina nilai dari ayat suci surat Al-Maidah 51 sebagai bagian dari kitab suci agama Islam, bahkan diulangi dengan menyebut kata dibodohi. Maka dalam hal ini menurut pengadilan bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata ia kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu, ada niat untuk sengaja merendahkan atau menganggap rendah atau menghina nilai kesucian dari surat Al-Maidah 51 sebagai bagian dari kitab suci agama Islam. Menimbang bahwa terdakwa sebagai bagian dari umat yang beragama apabila ingin menyebut ataupun membicarakan tentang simbol-simbol keagamaan di depan umum, seharusnya terdakwa berhati-hati dan harus menghindari penggunaan kata-kata yang berkonotasi negatif, yang bersifat merendahkan, melecehkan, atau menghina simbol-simbol keagamaan tertentu, baik itu agama lain maupun agama terdakwa sendiri, karena hal itu bisa menimbulkan ketersinggungan dan menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama, kecuali hal itu dilakukan dalam forum kajian ilmiah yang terbatas. Menimbang bahwa mengenai alasan terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut, sebagaimana dalam keterangannya bahwa ketika terdakwa menyampaikan program ikan yang begitu bagus, tetapi ada ibu-ibu di depan terdakwa
yang hanya diam, tidak ada respon, sehingga terdakwa terbayang saat di Bangka Belitung atau Babel, jangan-jangan ini karena pengaruh Al-Maidah. Karena waktu terdakwa ikut pemilihan di Bangka Belitung, ada ibu-ibu yang tidak mau memilih terdakwa karena surat Al-Maidah, sehingga kemudian membuat terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut di hadapan warga masyarakat Kepulauan Seribu. Menurut pengadilan adalah alasan ini tidak dapat diterima karena itu hanyalah asumsi terdakwa yang tidak didukung dengan bukti. Sedangkan terdakwa sendiri saat itu tidak menanyakan kepada ibu-ibu itu apakah tidak ada responnya itu karena pengaruh surat Al-Maidah atau karena hal yang lain. Di samping itu, terdakwa seharusnya bisa menghindari penyebutan simbol keagamaan yang berkonotasi negatif tersebut karena sebenarnya hal itu tidak ada kaitan dengan program budidaya ikan yang disampaikan terdakwa kepada masyarakat Kepulauan Seribu. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa unsur kedua yaitu dengan sengaja juga telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 156A huruf A KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama. Menimbang bahwa selain uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan tidak sependapat baik dengan penuntut umum dalam tuntutannya maupun dengan terdakwa dan penasihat hukumnya dalam pembelaannya dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa tentang pendapat penuntut umum yang menyatakan timbulnya keresahan di masyarakat karena adanya unggahan dari orang yang bernama Buniani, pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut karena berada di luar konteks perkara ini. Dan dari seluruh saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, tidak ada satupun saksi yang mengatakan bahwa informasi tentang adanya dugaan penodaan agama itu diperoleh dari unggahan Buniani. Dari informasi yang beredar yang diunggah oleh Buniani adalah tidak ada kata pakai, sedangkan informasi yang diperoleh para saksi ada kata pakai, yaitu dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Demikian pula yang dipersoalkan oleh para saksi dan dilaporkan kepada kepolisian adalah ucapan terdakwa yang dilihat oleh para saksi di video YouTube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta, yang juga ada kata pakai, yaitu dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Dengan demikian timbulnya keresahan di masyarakat adalah akibat dari adanya ucapan terdakwa tentang surat Al-Maidah yang ada di video YouTube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta sebagaimana dakwaan penuntut umum. Bahwa tuntutan penuntut umum yang menyatakan dakwaan alternatif pertama tidak tepat diterapkan dalam perkara ini karena tidak adanya unsur niat pada diri terdakwa, pengadilan tidak sependapat dan telah menguraikan adanya unsur sengaja dan niat sebagaimana pertimbangan hukum di atas. Bahwa tentang tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana bersyarat atau pidana percobaan, menurut pengadilan adalah tidak tepat karena dalam surat tuntutan pidananya penuntut umum mencantumkan adanya hal-hal yang dianggap memberatkan oleh penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana. Dengan adanya hal-hal yang memberatkan tersebut, maka adalah tidak tepat kalau kemudian penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana percobaan. Bahwa terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara terpisah dengan penasihat hukumnya. Ternyata pembelaan terdakwa tersebut tidak memuat argumentasi yuridis yang mendukung pernyataannya untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut. Bahwa tentang pembelaan penasihat hukum yang menilai kasus ini adalah terkait dengan pilkada karena terdakwa adalah salah satu pasangan calon dalam pilkada, pengadilan tidak sependapat dan menurut pengadilan kasus ini adalah murni kasus penodaan agama. Jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan kasus ini dalam pilkada, itu memang bisa dimungkinkan, tetapi hal itu tidak berarti bahwa kasus ini kemudian jadi terkait
dengan pilkada. Kalau kasus ini kemudian tampak seolah-olah terkait dengan pilkada, hal ini adalah karena kasus ini terjadi saat menjelang pilkada dan berlangsung hingga pelaksanaan pilkada. Dan hal ini adalah disebabkan karena terdakwa mengucapkan kata-kata yang kemudian menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah saat menjelang pilkada. Dari sekian banyak saksi pelapor, sebagian besar adalah orang-orang yang tidak ada kepentingan dengan pilkada di Jakarta. Mereka juga bukan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik atau partai politik. Tetapi sebaliknya sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang keagamaan. Dan bahkan dari beberapa orang saksi pelapor, mereka tinggal di luar wilayah Jakarta yang tidak ada kaitan dengan pilkada di Jakarta, seperti saksi H. Wiliudin Abdul Rashid Dhani SPD yang tinggal di Bogor dan melaporkan kasus ini ke Polres Bogor. Juga saksi Muhammad As Roy Saputra yang tinggal di Kota Padang Sidempuan dan melaporkan kasus ini ke Polres Padang Sidempuan. Demikian pula kasus Iman Sudirman demikian pula saksi Iman Sudirman yang tinggal di Kota Palu dan melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Tengah di Palu. Mereka dalam melaporkan tidak ada yang mempersoalkan terdakwa sebagai salah satu calon dalam pilkada, tetapi mereka hanya menuntut agar ucapan terdakwa di Kepulauan Seribu sebagaimana yang dilihat di YouTube yang dirasakan sebagai penodaan agama supaya diproses secara hukum. Dengan demikian, perkara ini adalah bukan perkara yang terkait dengan pilkada, tetapi murni perkara pidana tentang penodaan agama. Bahwa tentang pernyataan penasihat hukum yang menyatakan bahwa terdakwa dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2008 sudah menyebut surat Al-Maidah 51, tetapi buku itu tidak pernah dipersoalkan. Dan sampai sekarang buku itu tidak dilarang peredarannya. Menurut pengadilan, apa yang ditulis oleh terdakwa dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara yang terjadi di Kepulauan Seribu. Memang dalam bukunya tersebut pada halaman 40 di bawah subjudul berlindung di balik ayat suci, terdakwa telah menyebut surat Al-Maidah 51 dengan mengatakan dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51. Akan tetapi dalam buku tersebut terdakwa tidak pernah menuliskan kata-kata terkait dengan surat Al-Maidah 51 seperti yang diucapkan oleh terdakwa di Kepulauan Seribu, yaitu ia akan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Dengan demikian, apa yang telah ditulis oleh terdakwa dalam buku yang berjudul Merubah Indonesia tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara yang terjadi di Kepulauan Seribu. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 509 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang ditetapkannya BTP sebagai tersangka tanpa seprindik terlebih dahulu sehingga seluruh proses penyelidikan, penuntutan dan bermuara pada pemeriksaan di persidangan menjadi ironisme karena ada penegakan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum. Pengadilan berpendapat bahwa persoalan tersebut tidak tepat disampaikan dalam pembelaan, semestinya disampaikan pada forum pra-peradilan. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 514 sampai 515 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang kegiatan BTP berpidato di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan kata lain, ia sedang menjalankan undang-undang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang gubernur. Menurut pasal 50 KUHP, setiap orang yang sedang bertugas menjalankan undang-undang tidak dapat dipidana. Pengadilan mempertimbangkan bahwa pengertian pasal 50 KUHP tidak demikian, tetapi diberikan untuk melindungi orang-orang yang secara limitatif menjalankan tugas tertentu.
terdakwa sebagai gubernur berpidato menyampaikan program-programnya. Tidak ada masalah sepanjang tidak menyimpang dan tidak melanggar hukum. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 515 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang keterangan para ahli yang diajukan oleh penuntut umum harus diabaikan karena ahli-ahli tersebut punya kepentingan dan ada yang berafiliasi kepada FPI dan ada pula yang berafiliasi kepada MUI. Pengadilan berpendapat bahwa persoalan pokok dalam perkara ini bukan mengenai persoalan antara terdakwa dengan MUI maupun FPI. Bahwa pembelaan penasihat hukum yang diberi judul terkoyaknya kebinekaan, pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut karena kasus terdakwa murni merupakan kasus pidana yang digambarkan oleh penasihat hukum seolah-olah terdakwa merupakan korban anti keberagaman berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Padahal faktanya terdakwa sendirilah sebagai pelaku yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena ucapannya yang seharusnya terdakwa sebagai gubernur sekaligus pelayan masyarakat harus mempunyai sifat kenegarawanan. Selain bersifat bersih, tegas, jujur, dan harus sopan santun, sehingga menjadi tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Bahwa terhadap keberatan lainnya dari penasihat hukum, pengadilan menilai hal tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan, maka haruslah dikesampingkan. Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum selain yang sudah dipertimbangkan di atas, dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka haruslah dikesampingkan pula. Menimbang bahwa dalam persidangan, pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Lanjutkan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak merasa bersalah. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan mencederai umat Islam. Perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan. Menimbang bahwa selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan dan terhadap penahanan terdakwa dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2A KUHP menyebutkan pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan dapat diperintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu, dan penjelasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bila mana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi. Menimbang bahwa pasal 21 ayat 4A KUHP menyebutkan penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut. Dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pengadilan, terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 156 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Menimbang bahwa pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP menyebutkan
bahwa surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Menimbang bahwa pasal 197 ayat 2 KUHP menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, H, J, K, dan L, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menetapkan agar terdakwa ditahan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan sependapat dengan penuntut umum bahwa semua barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara. Demikian pula terhadap semua barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum. Oleh karena semua barang bukti tersebut telah diajukan dan diserahkan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap barang bukti tersebut pengadilan juga sependapat dengan penasihat hukum bahwa barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.